Welcome to podcastnya RFS. Series perdana, dan emang masih one and only sih, Cok Jalan Dewean. Di sini gentle reminder that we are all need each other untuk menjalani hidup yang so unpredictable ini. Di setiap episodenya, kita akan kedatangan bintang-bintang temen, bukan bintang tamu ya, yang surely pernah dan masih akan bergumul dalam hidupnya. So please just sit back and relax, because we are all gonna be reminded that semua orang butuh teman. Kembali ke podcastnya RFS, Cok Jalan Dewean, masih bersama dengan COVID couple kita, Tam dan Nina. Hai, lagi dan lagi. Nah, mau nerusin yang tadi kita bahas nih. Memang sempat nyinggung tentang Tuhan tadi ya. Apa yang mau diubah dari pasangannya. Nah, sekarang kalau misalnya in reality nih, sejauh mana sih you guys get involve Tuhan dalam hubungan kalian? Mungkin Kotam dulu mulai. Oh iya. Jadi menginvolve Tuhan atau melibatkan Tuhan dalam hidup kita itu sebetulnya nggak semudah atau nggak se to the point, sedirect seperti kita pikir. Oh, waktu kita berelasi nih, terus kita sengaja ngasih waktu untuk sate bareng, waktu-waktu rohani bareng, kebaktian bareng atau apa. Loh, itu penting gitu. Itu tetap harus dilakukan karena ketika kita nanti menikah jadi suami dan istri, ya pasti hal rohani itu bagian dari hidup kita gitu. Apalagi kalau kita tadi visinya mau membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, pastinya hal itu harus kita lakuin. Tapi betulnya aku pengen kasih satu pandangan yang lain gitu, satu tambahan untuk kita semua, bahwa ketika kita mau involve Tuhan di dalam relasi kita, itu harusnya dimulai dengan kita sendiri sebagai pribadi, baik yang cowok maupun yang cewek, masing-masing itu memang punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Jadi saat teduh pribadi kita sama Tuhan harus benar, waktu doa kita, ibadah kita yang pelayanan gitu, kita kerjakan juga dengan benar. Jadi hal-hal itu kerohanian kita pupuk dulu sebagai satu pribadi. Maka ketika kita yang masing-masing ini kerohaniannya secara pribadi itu matang, ketika kita kumpul gitu, ketika kita dipersatukan Tuhan, maka di situ otomatis Tuhan itu akan pasti kita involve gitu, pasti kita akan libatkan. Tapi juga memang di dalam hal berelasi kadang-kadang sebaliknya kita banyak orang yang ngomong gini, oh kita sebagai satu pribadi, sebagai pribadi sendiri, kita ini udah biasa involve Tuhan, kita udah biasa bangun kerohanian kita segala macam. Tapi waktu kita sama pacar kita malah awkward kalau kita bicara hal yang rohani, kita bahas hal-hal yang spiritual gitu ya, soal kekristenan segala macam, kita awkward, kita ngerasa oh nggak harusnya kayak gitu. Itu juga hal yang mungkin salah yang harus kita ubah gitu ya. Justru dari awal kita pacaran, ya itu tadi pandangan kita harus kita bahas. Tentang iman itu mungkin kita perlu bahas, tentang visi kehidupan kita perlu bahas, dan perlu kita sediain waktu juga. Ya yang paling gampang sih memang ibadah bareng gitu, ibadah bareng. Nah sekarang mungkin sulit, tapi kita bisa mungkin dengan cara, walaupun kita di rumah masing-masing, kita saling ingetin gitu ya. Udah sate belum, udah doa belum, udah ibadah belum, terus bisa share dikit tentang misalnya firman Tuhan yang kita dapat tuh apa sih gitu. Nah kalau kita mungkin dalam konteks kita yang sudah menikah, apa sih yang kita lakuin selain ibadah bareng? Pastinya kita sejauh ini kita komitmen untuk saat teduh bareng. Jadi baru setelah merit atau? Ini sebetulnya sebelum merit itu kita udah kayak pakai bahan yang sama, tapi saat teduh sendiri-sendiri kan, kita baca sendiri. Waktunya kadang beda gitu. Dia baca agak pagi, aku baca agak malam. Tapi di dalam saat teduh bareng-bareng itu kita tetap bisa share kadang-kadang gitu. Bagian apa yang kamu nggak ngerti, bagian apa yang kamu dapat, yang berarti kamu apa. Dan sekarang ketika kita menikah, karena kita udah punya kebiasaan yang kita buat sebelum kita married, itu setelah kita married ini kita punya saat itu bersama-sama gitu, tiap hari, dan itu sangat membantu untuk kita ini ya benar-benar ngelibatin Tuhan gitu. Kita juga nutup doa malam itu bersama-sama gitu, untuk kita doain keluarga kita, doain rencana kita, kehidupan kita ke depan bakal kayak apa. Jadi mungkin itu hal yang memang disengaja gitu. Kita perlu sengaja. Aku yakin kalau kita nggak sengaja, kita nggak secara inisiatif melakukan itu, nggak mungkin gitu. Pasti lebih kayak awkward, kita lebih kayak kita nggak usah lah ngomong Tuhan-Tuhanan ya, kamu sibuk, aku juga sibuk. Nantinya malah nggak terjadi gitu. Tapi ya itu dimulai dari pribadi dulu, lalu bersama-sama kita juga sediain waktu untuk itu. Gimana? Ya bicaranya. Kalau aku cara melibatkan Tuhan itu dari yang aku lakuin sama Coach Steven itu karena sebelumnya aku nggak pernah berelasi, jadi relasi sama Coach Steven itu kan pertama iya dia relasi yang pertama. Jadi waktu itu aku nggak tahu harus gimana, aku nggak tahu harus punya relasi itu ya, aku punya kepingin ada, tapi aku nggak tahu yang Tuhan mau itu seperti apa, aku nggak tahu. Nah dari yang aku
rasain sebelum ini itu aku nggak bisa tahu Tuhan tuh mau apa kalau aku sendiri tuh nggak cari tahu. Kalau aku cuma diem aja, kalau aku cuma ya berelasi biasa-biasa aja sama Coach Steven, aku nggak tahu Tuhan tuh mau kita tuh berelasi seperti apa sih yang Tuhan itu mau. Dari situ aku aku sempat ngusulin yang buku yang tadi yang sebelumnya dari sebut yang Sacred Search itu. Sacred Search ini ya. Sulit. Itu aku ngusulin buat kita tuh baca bareng. Nah dari sana karena sebelumnya aku sudah dapat buku itu waktu aku awal-awal jadian sama Coach Steven, aku dapat dari teman KTB. Itu aku baca sendiri, aku merasa ternyata banyak insight baru yang aku dapat, banyak hal-hal yang aku pelajari. Tuhan tuh pingin kita tuh berelasi itu seperti ini gitu, bukan seperti relasi yang relationship goal yang dunia yang punya, tapi Tuhan sendiri tuh punya standar kita tuh harus punya relasi itu seperti apa. Nah dari situ aku ngajak Coach Steven tuh coba kita baca buku bareng gitu, karena aku tahu yang aku dapat itu apa, tapi aku nggak tahu yang Coach Steven dapat dari buku itu tuh apa. Jadi dulu tuh aku ngajak Coach Steven tuh coba sih kita baca per bab, tiap ngedate kita tukeran, jadi pakai buku yang sama. Itu aku tuh Stabilo pakai warna kuning, aku dapat itu bagian mana, sama aku catat yang aku dapat itu apa. Sering beda apa? Ada yang sama, ada yang beda. Jadi kalau sama kan ditumpuk warnanya, kalau beda warnanya kan beda. Coach Steven pakai warna yang lain. Nah dari situ aku ngeliat, ternyata yang Coach Steven pelajari dari buku ini tuh yang mengena di Coach Steven tuh nyata konsep tentang ini, nyata hal-hal yang seperti ini. Dari situ aku jadi jauh lebih mengenal Coach Steven juga sih. Ya mungkin tuh jadi ini tadi yang aku bilang gitu kan, kita kadang-kadang awkward ya untuk bahas soal hal yang rohani. Mungkin salah satu tips dari kita yang bisa dilakuin adalah mungkin mulai dengan buku dulu gitu. Gak verbally ngomong langsung. Mungkin kalau kita nggak punya icebreaker-nya gitu, kita maksudnya nggak punya topik awalnya kenapa kita masuk bahas soal itu kan aneh gitu, tiba-tiba out of nowhere kita bahas soal ini. Tapi mungkin betul tapi maksudnya dengan buku gitu kita kan bisa beliin tuh terus kasih ke pasangan kita, ayo kita baca yuk, kamu dapat apa gitu. Kalau itu buku itu menarik, pastinya akan pembicaraan itu naturally datang gitu, daripada kalau kita out of nowhere kita bahas soal rohani, kita bahas soal rohani yuk. Kita belum hari makan ya. Iya gitu, pasti sulit. Tapi kalau kita misalnya pakai buku itu mungkin hal yang baik gitu, karena buku itu seringkali thought provoking gitu, jadi buat kita juga mikir. Kadang out of nowhere kita juga bisa tanya, karena menarik gitu, dari buku itu ada starting point-nya lah gitu. Nggak cuma buku sih, dari sate itu juga banyak belajar. Apalagi kalau kita sate, kita seling-seling ya kan, sate itu kan seminggu selesai, 2 minggu selesai. Apalagi kita kalau pakai YouVersion itu kan kita bisa pilih tema apa yang kita mau. Jadi kadang kita pilih tema yang PA, kadang kita pilih yang khusus untuk relasi, kadang kita pilih yang khusus untuk family. Jadi dari situ kalau kita sate, terus kita juga diskusi dapat apa sih materi dari sate kali ini. Itu kita bisa tukar pendapat, kita jadi boleh di-share kurikulumnya itu malah. Kan terbukti berhasil kan. Boleh nih, kita buat dulu nih, kita bagiin di link ini ya. Nah kalau misalnya tadi berarti kan maksudnya Kotam dan Cetina ini benar-benar couple yang rohani rohani lah ya kalau dibandingkan semua maksudnya yang lain. Apalagi gitu. kita ya. Berat. Iya. Pertanyaannya bakal berat ya. Iya, siap-siap ya. Gitu. Jadi maksudnya kalau melibatkan Tuhan itu kan naturally mungkin, lebih gampang karena kan sama-sama pelayanan. Satu gereja. Kotam pernah jadi ketua Shensin ya kan, Cetina juga pelayanan. Nah kalau misalnya nih melibatkan parents di dalam hubungan kalian, itu apakah sedalam itu enggak sedalam juga? apa juga? Sedalam sama Tuhan juga atau enggak? Atau sebelumnya kita puji dulu ke sesuatu. Ya. Bukan maksud apa, cuma kita kan pengen belajar juga gitu. Anggaran kita jangan dipotong ya, Syekh ya. Iya. Boleh dijawab. Siapa dulu? Aku dulu. Sejauh apa kita ngelibatin parents, ngelibatin orang tua ya? Betulnya gini. Jadi yang bakal berelasi kan kita ya, sebagai pribadi cowok dan cewek, Tina dan aku gitu ya. Memang kita nggak bisa pungkiri bahwa nantinya, apalagi ketika kita menikah gitu ya, arahnya kan ke pernikahan, persatuan itu persatuan bukan cuma di antara dua pribadi, tapi juga dua keluarga, benar kan? Dua keluarga, sehingga dari awal kita harus ngerti betul itu, konsep itu, dan tentunya mempertimbangkan gitu. Tapi ini yang kita syukuri sih, sejauh ini di dalam relasi kita, keluarga kita itu, orang tua kita itu sama-sama ngasih kita kepercayaan. Jadi untuk ngurus relasi kita, jalannya kayak gimana, arahnya kayak gimana, sampai tentunya bukan mereka ngelepas gitu, bukan mereka nggak peduli, bukan, tapi mereka kasih wejangan, mereka kasih nasihat, mereka kasih petunjuk beberapa hal. Tapi banyak hal, misalnya kayak konflik lah, hal-hal yang kita perlu putuskan gitu, banyak hal mereka
nggak ikut campur gitu. Banyak hal tuh mereka tuh kasih kebebasan ke kita. Lebih dipercaya. Percaya kita gitu. Mereka mungkin lebih kasih prinsip-prinsip aja, membantu kita mikir gitu ya, supaya kita lebih jelas mesti apa. Tapi mereka sering bilang kalian yang akan jalani. Jadi kalian berdua ini bergumul sama-sama, berdoa di hadapan Tuhan, kira-kira kayak gimana gitu. Tapi mereka nggak pernah yang rasa pengen cawe-cawe ngatur ini, ngatur itu. Itu kita syukuri sih. Orang tua kita punya konsep yang kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang lagi berelasi mungkin memang perlu gitu ya untuk ngeset boundary bahwa ya orang tua itu bisa ngasih input, masukan, betul, ngasih pengalaman cerita, ngasih satu prinsip. Tapi pada akhirnya kalian harus sebagai orang-orang yang ngambil keputusan, kan? Karena kalian akan jalani gitu. Jadi kalian butuh space untuk berdua ini benar-benar bertumbuh gitu ya. Untuk berdua ini sama-sama walaupun harus mengalami masa yang sulit, harus melewati ini kesempatan untuk ngambil keputusan yang sulit, ini harus kalian lakukan gitu ya. Boleh tanya ke orang tua, boleh minta pendapat mereka, tapi pada akhirnya kalian yang jalani, kalian yang harus make the decision. Betul. Kalau buat Tina mungkin cewek kan lebih ini ya, main perasaan ya biasanya. Pas konflik, pas ada nggak enak, itu cerita nggak sih semua ke papa mama? Dulu kalau waktu pacaran itu aku masih cerita, tapi nggak semua aku ceritain. Misal kalau cuma masalah-masalah kecil yang bisa selesai sendiri gitu aku nggak cerita. Tapi kalau ada masalah yang sampai aku nggak tahu benar-benar harus diapain, itu aku tanya pendapatnya papa mama. Karena aku merasa mereka tuh orang yang sudah punya pengalaman lebih banyak. Mereka punya pendapat lebih bijak daripada aku yang waktu aku merasa aku belum dewasa. Masih hot-blooded ya? Iya, jadi waktu masih pacaran itu aku masih banyak tanya pendapat papa mama. Tapi setelah menikah itu karena memang dari keluargaku, mereka tuh bilang kok kamu sudah menikah, artinya kamu sudah dewasa. Ini wis bukan wilayahnya papa mama lagi buat ikut campur. Jadi ini wis kamu selesain dengan keluargamu sendiri, dengan kedewasaanmu, dengan segala usaha, pokoknya kamu sebisa mungkin selesain sendiri. Kalau nggak perlu bener-bener mendesak, minta pendapat papa mama nggak perlu. Iya, gitu sih. Kotam juga kok. Iya. Jadi bersyukurnya mereka juga nggak yang sampai tiap orang tua kita ya, saya maupun orang tuanya Tina sama-sama nggak yang kayak kepo cari tahu kan gimana enggak. Tapi walaupun kita dalam konflik kadang mereka tahu gitu ya, kayaknya ada masalah. Pasti ada mereka cuma ngomong ya jadi orang yang lebih sabar, yang lebih nerima banyak kok masalah itu di luar banyak, tapi ya nggak usah hal kecil dan dibesarin, terus nggak usah simpan lama lah, cepat selesain gitu aja. Terus tahu-tahu ya udah selesai, ya mereka senang juga ngeliat udah selesai. Nah kalau gitu maksudnya berarti kayak Tina sendiri misalnya kalau ada unek-unek gitu, stres gitu, biasanya pelariannya kemana? Atau misalnya curhat ke teman atau Tuhan juga? Kan pasti butuh orang yang kita cerita atau sharing gitu. Kalau bukan parents ya kita siapa? Sosok itu. Kalau aku bersyukur aku punya satu kelompok KTB yang isinya pasangan-pasangan senior, juga pemimpinnya tuh juga senior sekali. Jadi emang di KTB itu kita didorong untuk bisa sharing. Jadi untuk masalah dengan suami, masalah dengan keluarga itu kita bisa sharing, dan dari situ ada teman-teman KTB yang lain tuh yang bisa kasih respon yang nimpali. Terus juga pembimbingnya juga bisa kasih saran. Dari situ bener-bener kayak aku merasa ternyata punya teman KTB itu penting gitu. Apalagi teman KTB yang benar-benar kita bisa percaya. Iya, yang kita bisa percaya, yang kita tahu kita cerita apapun itu bakalan keep di sana. Itu nggak akan keluar kemana-mana. Dan kita yakin mereka tuh mengasihi kita. Jadi pendapat mereka tuh bukan pendapat yang subjektif gitu. Iya, bukan juga pendapat yang mungkin bela kita atau bela suami kita, enggak. Tapi pendapatnya memang kalau kamu salah, ya kamu ditegur. Kalau kamu nggak salah, kamu harus bilang kalau kamu nggak salah kayak gitu. Ini ibu-ibu aja, grup ibu-ibu aja atau grup barengan gitu? Ini aku KTB. Eksklusif ya? Iya, ini KTB-nya udah lama. Jadi isinya memang ada yang sudah menikah berapa tahun, ada yang sudah punya anak. Istri-istri semua gitu isinya. Ibu Iya, PKK istri semua. Semua perempuan. Iya, PKK. Kalau Kotam ada juga grup kayak gitu? Ada. Bapak itu. Ada, ya enggak sesenior itu gitu ya. Tapi ada. Jadi ada grup. Sebenarnya ada 2 grup ya. Ada grup yang dimana aku jadi mentor, jadi pemimpin. Jadi yang aku pimpin lebih kecil gitu ya, lebih muda, lebih junior. Tapi ada juga dimana grup yang lebih kecil, dimana ada banyak
yang lebih senior dari aku. Jadi dua grup ini yang sebetulnya menolong gitu ya, sama-sama menolong di dalam perbedaan itu, mereka saling menolong. Nah, mungkin ini satu tadi konsep yang dibilang Tina, ini juga satu konsep yang kita perlu sama-sama punya gitu ya. Jadi aku sama Tina udah ngerasain bahwa ini penting gitu untuk punya yang kita kasih nama ini, orang-orang ini siapa sih, accountability partners gitu istilahnya. Jadi untuk partner-partner kita yang akan hold us accountable, artinya yang bakal buat kita ini harus bertanggung jawab penuh gitu ya, jalani hidup ini. Karena kita nggak bisa, kalau kita misalnya nggak punya teman-teman, ya kita akan jalani ini semau-semau kita gitu. Tapi kenapa kita penting punya ini, kayak punya CG, punya accountability partners, punya kelompok KTB dan segala macam? Karena kelompok sel ini, orang-orang yang kita bisa percaya ini adalah orang yang akan dengan jujur, kayak tadi Tina bilang, nanya kita hidup kayak gimana, apa yang kita lakukan yang salah, apa yang perlu kita perbaiki, kita bisa jujur apa adanya. Orang ini kita bisa percaya sepenuhnya, itu perlu jadi catatan ya, kita harus bisa percaya sepenuhnya, dan orang ini harus cukup dewasa untuk bisa negur kita tanpa ngejudge gitu ya. Jadi bisa membawa kita ke jalan yang benar tanpa menghakimi kita, tanpa membenci kita karena kejatuhan kita atau kesalahan kita. Dan ini penting gitu ya. Tina mungkin punya sendiri, aku juga punya sendiri, dan sama-sama orang-orang ini kita percaya sebagai orang yang bisa ini ya, jadi safe place, jadi dimana kita share gitu ya, dan bisa menguatkan kita. Nah, tapi tentunya hal-hal apa yang bisa kita share itu kita perlu ini ya, kita perlu hikmat bijaksana gitu ya. Kadang-kadang kita nggak perlu sampaikan terlalu banyak detail gitu, apalagi kalau itu tentang keburukan pasangan atau tentang hal rahasia keluarga atau apa. Tapi kita tuh bisa saling percaya gitu ya, gimana kita bertumbuh dalam karakter kita, dalam kita jalani hidup, dalam sifat-sifat kita yang perlu kita ubah. Itu hal kayak gitu kita bisa share, dan itu yang sebenarnya bisa membangun kita. Apalagi kalau kita udah dewasa nih, tadi kan orang tua udah mulai bilang kan, kamu udah dewasa, kamu udah menikah. Mereka mungkin nggak akan nasihati, mereka nggak akan didik kita waktu sebelum kita menikah gitu. Jadi dari mana kita bisa bertumbuh selain dari kita sendiri baca firman Tuhan, kita ngoreksi diri kita sendiri, ya orang-orang ini gitu yang kita percaya ini yang bakal bisa ngoreksi kita. Tentunya juga pasangan kita akan jadi satu partner yang sangat paling penting sih, sebelum orang yang lain itu yang benar-benar yang lihat kita 24 jam gitu kan, partner kita, pasangan hidup kita yang akan juga saling ngoreksi kita. Jadi penting lah untuk memiliki ini ya, orang-orang di sekitar kita ini. Poin ini kayaknya saya lihat banyak hal ya, paling enggak kita yang belum menikah ini dapat kayak macam teaser gitu tentang apa cinta itu, apa relationship itu. Selama ini kita mungkin dikabulkan pandangan-pandangan dimana kalau semua itu ngomong tentang melulu tentang kecocokan, tentang hal yang indah, hal yang kayak bagi kita nih kayak desire-nya kuat gitu. Ternyata di balik itu semua ada hal yang mungkin dalam tanda kutip terkesan susah, terkesan kayak ugly, terkesan kayak kok gini ya ternyata ya. Tapi ya justru hal itu yang juga membuat tadi es jeruk nipis itu ya. Betul. The ugly, kalau masih ingat ya di episode pertama ya, es jeruk nipis. Semua yang kayak nyampur ya di sebuah, ya ini namanya relationship gitu. Iya. Mungkin kalau boleh refresh masing-masing dari kalian gitu ya, lihat dari satu sama lain, how did you guys define love sekarang? Tina lihat Tam itu apa sih gambaran cinta itu dari seorang Stephen Tamara? Tam melihat Tina, apa sih cinta itu dari seorang Tina? Satu dua kalimat yang mungkin bisa merangkum itu. Mungkin ini ya, kalau aku menggambarkan cinta atau relasi kasih sejauh ini setelah menikah dan mengenal Tina, mungkin 3 kata lah ya: menerima, diterima, saling bertumbuh. Oh, itu 4 ya? Sorry, tapi maksudnya 3 poin ya, 3 hal: menerima, diterima, saling bertumbuh. Mantap. Silakan Ibu. Aku mungkin lebih panjang lah. Bagus, nggak apa-apa. Tapi bukan Gantian. satu poin seperti itu sih. Ya mungkin intinya sama kayak Steven, tapi kalau aku secara spesifik, buat aku cinta itu bisa menerima pasangan dengan segala kekurangan kelebihan, menerima sebagai individu yang unik, dan juga cinta tuh bisa membuat kita tuh jadi pribadi yang lebih baik. Dan pasti akan membuat pribadi lebih baik ya. Iya. Jadi ngomong kosong, ngomong cinta untuk menerima aja tuh nggak mungkin lah. Iya. Lihat kalian saling mencintai, ada satu perubahan yang emang pasti dirasakan. Kalau beneran cinta, kita nggak mungkin membiarkan, maksudnya kita bisa menerima apa adanya kayak Tuhan gitu, menerima kita apa adanya, tapi nggak akan membiarkan kita terus apa adanya gitu ya. Ya, pasti harus bertumbuh gitu. Nah, kalau selain dari ini ada lagi nggak misalnya tips-tips
yang bisa di-share. Anything to add ke teman-teman? Maksudnya teman-teman yang lagi mau merit, yang di tengah COVID gini juga, atau lagi ya mau yang mencari, jomblo ya kan, atau yang lagi kapelan gitu. Ya mungkin cinta itu bukan cuma sekedar perasaan, tapi cinta itu juga komitmen. Ada satu quotes yang aku tuh suka sih, itu dari satenya kita beberapa hari lalu. Itu bilang, mungkin ini juga bisa direlate ke cinta juga. Dia bilangnya itu soal pernikahan. Pernikahan itu cuman relasi dari dua orang yang tidak sempurna, dua orang yang berdosa, tapi mereka tuh sama-sama saling menolak untuk menyerah satu sama lain. Jadi mereka terus berusaha untuk saling memahami dan saling mengerti. Oke. Mungkin kalau bisa menambahkan gitu ya, 1-2 hal tips atau kata-kata untuk menyemangati, untuk menasihati teman-teman yang masih bergumul dengan relasi, masih mencari, dan maupun yang sedang berelasi dan akan persiapkan pernikahan gitu ya. Waktu kita mau berelasi dan mau terlibat dalam cinta, ketahuilah bahwa cinta itu akan nggak cuma buat kita happy gitu ya. Memang kita sering lihat cinta itu membuat orang yang patah hati lah, yang buat sedih, yang buat kecewa segala macam. Tapi lebih dari itu, ketahuilah bahwa cinta itu dan relasi itu Tuhan sediakan dalam hidup kita, itu tujuan utamanya adalah untuk membuat kita bertumbuh gitu ya. Bukan cuma untuk ngasih kita joy atau happiness dalam hidup, bukan, tapi untuk membuat kita bertumbuh. Dan untuk bertumbuh itu kita butuh waktu gitu ya. Kita butuh investasi waktu. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam relasi, apalagi pernikahan itu dengan terburu-buru gitu ya, dengan satu anggapan pokoknya ndang merit, ndang selesai, ndang ketemu jodohnya segala macam. Kalau kita masih harus Tuhan kasih waktu untuk bergumul dengan status kita single gitu ya, mungkin itu ada hal yang baik gitu. Tuhan mau kita bertumbuh dalam beberapa hal sebelum kita akhirnya berelasi. Jadi jangan rush gitu ya, jangan berusaha untuk motong atau mempercepat waktu Tuhan gitu ya. Jadi di dalam segala sesuatu prosesnya, bahkan dalam kita berelasi itu waktu itu penting, dan dalam waktu itu gunakan semuanya proses yang ada itu supaya kita tuh bertumbuh. Bukan cuma kita tuh prosesnya nyari kebahagiaan, bukan, tapi untuk kita bertumbuh lah. Jadi semua inti dari relasi dan kehidupan kita itu untuk bertumbuh sih. Oh, udah cukup panjang ya, udah cukup dalam, lebar, tinggi gitu ya. Deep guys, deep. Covid couples kita kali ini, Stephen Namara dan Tina. Thank you buat kalian yang udah nyempatin waktunya. Thank you. Kita hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah stay tune sama kita di sepanjang 3 segmen gitu ya. Dari kemarin-kemarin. Purpose-nya kita hari ini sebenarnya kita mau ngomong tentang love in reality. Kita mau redefining love. Mungkin bulan cinta nih, bulan Februari kita sering kali identikan dengan hal yang pink-pink tadi, yang butterfly, yang indah-indah. Ya. Tapi ketika kalian mau berkomitmen terhadap satu relationship, ketika kalian memutuskan untuk menjalani satu hubungan yang didasari dengan cinta, butuh komitmen, butuh proses, butuh perjuangan. Dan semuanya yang kita pelajari dan kita lihat dari couple kita kali ini, Tam dan Tina. Sekali lagi thank you buat semua yang sudah stay tune sepanjang segmen ini. In the end, saya William Putra Budiman. Saya Feni Pangestu. Saya Christina Kawatu. Saya Stephen Namara. We wish you all health, joy, and commitment in your relationship. Bye guys, God bless.